Pertanyaannya, ini kasus memang mau penegakan hukum atau ada perintah, udah ada order, bagaimana caranya agar Sekjen PDI Perjuangan ini menjadi tersangka, apapun caranya, segala cara dihalalkan gitu. Nah, jadi gitu Gus, jadi kembali kan uraiannya, kenapa kok KPK sebegitu getolnya, kok sebegitu memaksakan perkara Mas Hasto ini. Nah, jadi satu pernyataan kita bahwa Pak Hasto ini bukan maling uang negara. Tidak pernah mencuri uang negara. Kalaupun dalam persidangan-persidangan Wahyu Setiawan, ada Tio, ada Saiful Bahri. Nah, itu kan sudah ingkrah. Ada perkara suap di sana. Perkara suap ini juga kita bukan mengaminkan, oh itu tidak merugikan negara. Tentu ada pelanggaran hukum di situ. Tetapi kan itu sudah selesai. Itu sudah diputus di persidangan. Dan saya baca tahun 2020 Wahyu Setiawan sudah mengembalikan uang itu kepada KPK, uang itu. Nah, tahun 2020. Ya, artinya dengan kembalikan itu bukan berarti juga tindak pidananya menjadi hilang. Betul. Enggak kan? Nah, tapi artinya kan satu, SOP KPK ini kan jelas diatur nih, Gus. Bagaimana kalau tindak pidana terjadi, minimal dugaan tipikornya itu minimal 1 miliar. Di Undang-Undang KPK revisi 2019 tuh. Betul. Di SOP-nya mereka. SOP-nya mereka ya. Nah, jadi artinya kok sampai sebegitu getol, ini jauh dari SOP, tapi Hasto ini pokoknya harus segera dibikin tersangka, harus ditangkap. Nggak maksud saya, Gus. Ini terlalu besar sekali lembaga KPK ngurusin yang begini. Dan di dakwaan jaksa sekarang kan tuduhannya kan 600 juta, nggak sampai 1 miliar. Itu yang bikin konyol tuh. Itu yang bikin konyol. Maka kalau bahasa saya ini oplosan hukum nih. Oplosan hukum sih. Loh enggak, ini sekarang Pertamina enggak cuma Pertamina aja Pak yang dioplos. Hukum pun sudah dioplos. Dioplos ya. Nah, kenapa saya bilang ini omongan saya pertanggungjawabkan. Mungkin akan saya tunjukkan nanti Gus, bagaimana Saudara Wahyu Setiawan didakwa oleh jaksa KPK. Bagaimana kalau Saudara Tio didakwa, bagaimana juga dengan Saiful Basri. Dakwaan itu apa sih dakwaannya? Bahwa mereka sudah terbukti menerima uang dari Harun Masiku. Harun Masiku ya sumber uangnya. Putusannya juga mulai pertimbangan hakim sampai amar putusannya. Itu hakim memutuskan bahwa secara sah dan meyakinkan bertindak bersama-sama melakukan penyuapan. Dan uang itu dari Harun Masiku. Dan uang itu sudah diakui. Dari 2 putusan sebelumnya. Nah itu putusan 28 kalau saya tidak salah. 28. Jadi sudah diakuin. Mereka sudah bilang yang mulia uang itu dari Pak Harun Masiku. Kami sudah terima. Saya terima. Tio mengakui terima 200. Si Wahyu terima 400. Itu dakwaan juga ini. Nah sekarang dakwaan itu berubah terjun bebas 180 derajat. Sekarang katanya uang itu dari Hasto Kristianto. Nah kalau begitu persidangan yang kemarin gugur dong. Itu oplosan hukum. Oplosan hukum.